Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan ke-9. Nah, hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Nah, yang bagian A, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dalam sebuah teks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, di sini ada sebuah contoh teks anekdot yang berbentuk dialog. Ibu bacakan ya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, kalau ini contoh teks anekdot yang berbentuk narasi. Judulnya, Cara Keledai Membaca Buku. Alkisah, seorang raja bernama Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timurleng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar lebih lembar, hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timurleng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai mengintegrasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Setiapnya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balikan halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca buku, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membaca buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin. Nah, sekarang kita analisis teks anekdot yang tadi ya.
yang judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahasnya. Masalah yang dibahasnya itu tentang dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor. Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lainnya. Kursi di sini bukan kursi yang sebenarnya, tapi kursi ini kursi jabatan ya. Kemudian, makna tersirat yang disampaikan. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot. Dalam kedua cerita tersebut, selain mengandung unsur humor, ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan. Nah, kritikannya untuk siapa? Untuk para pejabat. Nah, sekarang cobalah kalian menganalisis isi pokok teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Yang teksnya udah Ibu bacakan tadi ya. Buktikan bahwa teks anekdot tersebut berisi kritik terhadap suatu masalah atau tokoh publik yang disampaikan secara halus melalui humor singkat. Nah, tulis masalah yang dibahasnya apa, unsur humornya apa, makna tersirat yang disampaikannya apa. Nah, setelah mengerjakan tabel tadi, sekarang kerjakan tugas berikut. Yang pertama, jelaskan batasan anekdot dengan singkat dan jelas. Kedua, sebutkan isi pokok anekdot. Yang ketiga, jelaskan fungsi anekdot. Jawaban kalian bisa dikirim ke Classroom ya. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di Classroom atau japri ke WA Ibu. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.